Syekh, apakah dia orang Indonesia? Imam Al-Mahdi adalah orang Arab. Jadi, jika ada yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi tetapi tidak bisa berbahasa Arab, suruh dia pergi. Imam Al-Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Imam Al-Mahdi akan memiliki dahi yang lebar dan hidung yang menonjol. Namanya akan sama dengan namaku, dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku. Mengerti? Jadi, Muhammad bin Abdullah. Seorang khalifah akan meninggal. Hizbut Tahrir bersikeras bahwa karena hadits ini, seorang khalifah akan meninggal dunia. Dan akan ada perselisihan mengenai suksesi. Dan pada waktu itu seorang pria akan keluar dari Madinah dan bergegas ke Mekah. Dan penduduk Mekah akan keluar menemuinya dan memaksanya untuk menerima baiat di Ka'bah. Dan dia akan menyatakan bahwa aku adalah Imam Al-Mahdi. Hizbut Tahrir menyatakan bahwa karena hadits ini, khilafah akan dipulihkan sebelum kedatangan Imam Al-Mahdi. Salah. Salah. Kata khalifah di sini bukan singkatan dari khilafah ala minhaj an-nubuwah. Di sini, setiap penguasa disebut khalifah. Menurut pendapat saya, Raja Saudi itu akan meninggal. Dan ketika Raja Saudi meninggal, akan ada perselisihan mengenai suksesi. Seharusnya sudah jelas. Kematian itu seharusnya tidak lama lagi. Karena sudah ada 5.000 pangeran Saudi yang saling bertikai. Benar kan? Mereka menghadapi masalah. Itu Arab Saudi. Berapa lama ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Namun, saya ingin memberikan kerangka waktu sebelum saya mengakhiri. Saat dia menyatakan dirinya sebagai Mahdi, ya kan? Lalu pasukan akan menyerangnya dari Syam. Dan Syam, jantung kota Syam adalah Suriah. Dan ketika pasukan itu melintasi Madinah dalam perjalanan ke selatan menuju Mekah, bumi akan terbelah dan menelan pasukan itu. Ini adalah yang ketiga dari 3 khusuf atau tenggelamnya bumi. 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Arab Saudi. 3 dari 10 zodiak utama. Ketika pasukan itu ditelan bumi, itu adalah tanda yang menegaskan bahwa ini adalah Imam Al-Mahdi. Bukan gerhana. Yang ini. Kemudian Abdal dari Syam dan Suriah akan datang ke Mekah untuk memberikan baiat kepada Imam. Siapakah Abdal itu? Abdal berasal dari Badal. Kaum Sufi telah membajak istilah Abdal sebagaimana mereka telah membajak Bai'ah. Abdal bukanlah individu misterius yang hidup dalam bayang-bayang dan menguasai dunia. Dan jumlah mereka ada 40. Abdal adalah mereka yang badal. Mereka yang terlibat dalam jihad. Dan ketika yang satu meninggal, yang lain akan menggantikannya. Dan satu meninggal, yang lain menggantikannya. Ketika orang-orang dari Brooklyn dikirim untuk berperang di Afghanistan, Paman Sam harus menawarkan mereka kartu hijau, pinjaman perumahan, pinjaman mahasiswa, pinjaman ini dan itu, pekerjaan, dan sebagainya untuk membeli mereka. Dan ketika mereka pergi berperang, mereka tidak berperang untuk suatu tujuan. Mereka berkelahi karena uang yang mereka dapatkan. Namun di pihak ini, tidak ada kekurangan. Tidak.
Berapapun jumlah yang kalian bunuh, akan selalu ada orang lain yang menggantikan mereka hingga jihad berhasil. Inilah mengapa mereka menyebutnya Abdal. Paman Sam bisa menerima itu dengan santai dan menikmatinya jika dia mau. Itulah versi cerita dari pihak kami. Kita tidak perlu menawarkan kartu hijau. Dan ketika kaum Abdal datang dan mereka berbayat di tangan Imam Al-Mahdi, maka beliau akan diserang oleh pasukan Kalb dari Quraisy. Dan dia akan mengalahkan pasukan itu. Kemudian Darul Islam dipulihkan. Dan kerajaan Zionis Arab Saudi kembali ke tempat sampah. Ketika Darul Islam dipulihkan, itu adalah ancaman terbesar bagi negara Israel. Benarkah? Kapan itu akan terjadi? Jika Anda membaca buku saya, Yerusalem dalam Al-Quran, buku ini menjelaskan hadits tentang 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu. Ad-Dajjal melewati 3 tahapan sebelum ia muncul di dunia kita sebagai manusia. Menurut analisis saya, tahap pertama sudah terlewati dengan Pax Britannica. Tahap kedua kini berakhir dengan Pax Americana, di mana Amerika Serikat mengalami penurunan yang tak dapat dipulihkan dan dolar AS mengalami kehancuran yang tak dapat dipulihkan. Dan tahap ketiga akan segera dimulai. Saya berharap saya punya lebih banyak waktu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang dimulainya tahap ketiga dan perang-perang besar yang akan datang. Namun, hanya setelah tahap ketiga selesai, ketika 1 hari yang setara dengan 1 minggu telah berlalu, barulah Huruj Dajjal akan terjadi. Dia sudah dibebaskan. Dia sudah menyelesaikan tahap pertama. Dia sudah menyelesaikan tahap kedua. Tahap ketiga kini dimulai. Revolusi feminis berasal darinya. Sistem moneter berasal darinya. Negara modern dengan kedaulatan negara berasal darinya. Namun, dia belum mengalami hurujnya. Huruj Dajjal akan terjadi setelah Malhamah. Malhamah adalah perang besar antara 2 negara adidaya, aliansi yang dipimpin Amerika Serikat dan aliansi yang dipimpin Rusia. Dan setelah itu, Fatuel Konstantinia atau penaklukan Konstantinopel harus terjadi. Dan hanya setelah itu dunia akan menyaksikan Huruj Dajjal. Setelah Huruj Dajjal, barulah saya percaya bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul, bukan sebelumnya. Ini adalah pendapat saya. Berapa lama waktu yang kita miliki untuk itu? Ketika saya memberikan angka, misalnya sekitar 20 atau 25 tahun, saya bisa saja salah. Tentu saja. Saya bisa saja salah. Namun saya memberanikan diri untuk memberikan jawaban hanya agar mudah dipahami oleh Anda. Bukan 200 tahun. Bukan. Bukan 2000 tahun. Jadi, kita mungkin masih punya waktu 20 atau 25 tahun lagi sebelum pembatasan visa ini dihapuskan. Pada saat itu, ketika Israel menjadi negara penguasa di dunia, dan Dajjal muncul sebagai penguasa Israel, tidak ada orang Yahudi yang akan menerima Dajjal sebagai Mesias jika Israel menggunakan uang kertas atau uang elektronik. Karena setiap orang Yahudi tahu bahwa ini palsu dan haram. Jadi, Israel harus mengembalikan dinar dan dirham sebagai mata uang. Sayang sekali jika itu terjadi.
Sungguh memalukan jika umat Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian kembali menggunakan dinar dan dirham hanya setelah Israel kembali menggunakan dinar dan dirham. Aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu cahaya untuk membaca, untuk mencari kebenaran, dan memberimu keberanian serta keteguhan hati untuk berdiri tegak dan mengajarkan agama sebagaimana mestinya di akhir zaman.